Puji Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan. Mari kita akan sama-sama berdoa sebelum kita merenungkan firman Allah. Bapa di surga, bersyukur kepadamu. Hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang semuanya karena kemurahan Tuhan. Dan hidup kami tidak bisa lepas dari tuntunan firman-Mu. Hari ini Engkau membuka rahasia firman-Mu, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biarlah kebenaran firman membuat kami semakin kokoh, kuat, dan dewasa di dalam mengiring Tuhan. Kami akan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita sampai di 1 Samuel pasal yang ke-16. Kita baca ayat yang kedua. Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Tuhan memerintahkan Samuel untuk mengurapi anak Isai sebagai raja. Masalahnya, kalau sampai Saul tahu tentang hal ini, maka Samuel akan dibunuhnya. Tuhan pun memberi jalan keluar, yaitu dengan mengatakan bahwa ia pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Ayat ini kerap menjadi sebuah polemik. Terkesan seolah Tuhan menyuruh Samuel untuk berdusta. Benarkah Tuhan menyetujui kebohongan untuk kasus-kasus tertentu? Tentu saja tidak. Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Dalam kisah ini, apa yang dilakukan Samuel bukanlah dusta. Sebab sekalipun Samuel datang dengan tujuan untuk mengurapi salah satu anak Isai menjadi raja, tetapi ia juga datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Samuel tidak diperintahkan untuk berdusta, tetapi untuk mengatakan sebagian dari kebenaran. Namun demikian, soal mengatakan sebagian dari kebenaran juga harus dilihat dari kasus per kasus. Dalam kasus lain, mengatakan sebagian dari kebenaran juga dianggap dusta dan menjadi dosa. Misalnya, jika seseorang berbohong, dia kerja lembur, ternyata justru dia sedang berselingkuh, dan kemudian saat ditanya istri, si suami mengatakan bahwa ia lembur di kantor. Kenyataannya memang benar bahwa ia lembur, tapi bagaimanapun juga sebenarnya ia berdusta, sebab ia sedang berkencan dengan wanita lain. Intinya, jangan gunakan ayat-ayat Alkitab untuk melegalkan dosa. Kisah 1 Samuel 16 ini kerap dipakai orang Kristen untuk membenarkan dusta mereka. Beberapa orang bahkan berkomentar bahwa apa yang dilakukan Samuel itu merupakan dosa putih. Artinya bohong, tetapi demi kebaikan. Jelas ini merupakan cara pandang yang keliru. Sesungguhnya Tuhan melihat hati kita. Jika niat hati kita memang untuk berdusta, maka apapun dalih, alasan, dan pembenaran yang kita lakukan, tetap saja hal itu menjadi berdosa di hadapan Tuhan. Cerdiklah seperti ular, namun milikilah hati yang tulus seperti merpati. Jika kita harus mengatakan sebagian dari kebenaran, biarlah hal itu didasarkan dari hati yang tulus dan murni, bukan karena ada niat-niat yang berdosa. Karena itu saudara, tetap jaga hati, minta hikmat dari Tuhan, dan tetaplah hidup dalam kebenaran dan kekudusan yang daripada Tuhan. Maka Tuhan akan campur tangan untuk menolong dan menuntun hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, bersyukur kepadamu. Kami sudah membaca kebenaran firman-Mu. Kami sudah merenungkan, mendengar kebenaran firman. Biarlah Engkau bawa kami Tuhan untuk semakin hidup kudus dan berkenan di hadapan-Mu. Ampuni Tuhan jika ada niat hati yang tidak berkenan kepadamu. Ampuni kami jika ada yang salah Tuhan dalam cara berpikir, dalam cara kami menerapkan kebenaran-kebenaran firman-Mu.
dalam cara kami menilai Tuhan tentang hikmat. Kami percaya Engkau menuntun kami untuk memiliki hikmat yang benar, bertindak dan melangkah dengan benar. Terima kasih Bapa. Bersyukur kepadamu kami serahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.